Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Adam dengan NIM 2011-310 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 mengenai standar profesional akuntansi publik dan kode etik profesi akuntan publik. Nah, perkembangan standar profesional akuntan publik ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, tahun 1972, IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan atau NPA yang disahkan dalam Kongres ketiga IAI Ikatan Akuntansi Indonesia. Tanggal 25 sampai tanggal 26 Oktober 1982, Komite NPA atau Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas NPA yang lama dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut norma tersebut. Nah, pada tanggal 19 April 1982, NPA atau Norma Pemeriksaan Akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan oleh pengurus pusat IAI Ikatan Akuntansi Indonesia mengenai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah diterima setelah tanggal 30 Desember 1986. Nah, 10 standar auditing. Menurut PSA nomor 1, standar auditing seksi 150, standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Nah, prosedur ini berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Nah, standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia ini terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama, standar umum terbagi menjadi 3 standar, yang kedua, standar pekerjaan laporan ada 3 standar, dan standar pelaporan ada 4 standar. Nah, standar umum yang pertama ini menjelaskan audit harus dilaksanakan oleh seorang audit lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua yaitu dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Nah, yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, taat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Standar ketiganya yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan komite dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, standar yang ketiga yaitu standar pelaporan terbagi menjadi 4 standar. Yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, laporan kedua, auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Nah, keempat itu laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau secara asersi bahwa keseluruhan tidak dapat diberikan, maka sisanya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk
yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Yang ketiga yaitu kode etik profesi akuntan publik. Nah, kode etik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Kode etik ini terbagi menjadi 8 bab, 11 pasal, dan 6 pernyataan etika profesi. Yang keempat itu standar audit berbasis ISA. Tahun 2013, Ikatan Akuntansi Publik Indonesia telah mengeluarkan standar profesional akuntan publik dalam bentuk standar audit atau SA yang telah berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahun 2013 untuk emiten dan tahun 2014 untuk non-emiten. Standar audit tersebut merupakan adopsi dari ISA karena Indonesia merupakan anggota dari International Federation of Accounting. Mungkin itulah tadi penjelasan mengenai bab 2 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.